Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti adik di rumah jawabnya luar biasa. Oke adik-adik, hari ini kita masih ibadah online. Gak apa-apa ya adik-adik masih dari rumah ibadahnya. Nah karena kita dari rumah, kakak masih mau ingetin lagi untuk kita mentaati setiap protokol kesehatan yang ada. Apa aja sih kak kita? Iya adik-adik, jadi kita harus rajin cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, Pakai hand sanitizer,
Kiranya kami siap untuk mendengarkan firman-Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ingetin supaya adik-adik duduk yang sopan, duduk yang manis, jangan sambil jalan-jalan atau sambil makan ya. Walaupun kita beribadah dari rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan juga hadir di rumah adik-adik. Oke? Hari ini kakak mau bercerita tentang Paulus dan Silas. Adik-adik bisa baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Pada masa itu, Rasul Paulus dan Silas pergi ke kota Filipi. Di kota Filipi, Rasul Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan agar orang-orang yang ada di kota itu bisa percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Nah, ketika dalam perjalanannya, ada seorang hamba perempuan yang dirasuki oleh roh jahat. Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini bisa meramalkan nasib orang. Oleh sebab itu, semua orang yang ada di kota tersebut datang kepada wanita ini untuk diramalkan nasibnya. Setelah diramalkan nasibnya, mereka akan memberikan uang kepada perempuan tersebut. Nah, uang tersebut akan diberikan oleh perempuan ini kepada para majikannya. Ketika perempuan ini melihat Paulus dan Silas, ia mengikuti Paulus dan Silas dari belakang dan berteriak-teriak di hadapan semua orang. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah, berhari-hari lamanya perempuan itu terus mengganggu Paulus dan Silas. Karena sudah tidak tahan lagi dengan teriakan-teriakan perempuan itu, maka Paulus berkata kepada perempuan tersebut, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu, sehingga perempuan ini sudah tidak bisa lagi meramalkan nasib orang. Tapi ketika para majikannya ini tahu kalau perempuan ini sudah tidak bisa lagi menghasilkan uang untuk mereka gara-gara Paulus dan Silas, mereka menjadi sangat marah. Akhirnya mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeretnya ke hadapan para penguasa di kota itu. Ketika sampai di hadapan para penguasa, para majikan ini menuduh Paulus dan Silas bahwa mereka telah mengacaukan kota Filipi. Ketika mendengar hal itu, para penguasa pun tanpa pikir panjang, langsung memerintahkan agar Paulus dan Silas disiksa dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara pun diperintahkan oleh para penguasa supaya ia menjaga Paulus dan Silas dengan sungguh-sungguh, sehingga Paulus dan Silas tidak bisa kabur. Kepala penjara melaksanakan perintah dari para pejabat dan menempatkan Paulus dan Silas di penjara paling tengah. Kalau paling tengah berarti di tempat yang paling dalam, yang paling gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Nah, di dalam penjara, Rasul Paulus dan Silas juga diikat tangannya dan kakinya dibelenggu dengan pasungan yang sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Adik-adik, kira-kira tengah malam, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka tidak kecewa dengan Tuhan, mereka tidak marah-marah, mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka justru berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dengan keras-keras, bahwa kuasa Allah pasti akan menolong mereka. Sehingga semua tahanan yang ada di dalam penjara itu mendengarkan pujian-pujian yang dinyanyikan oleh Silas dan Paulus. Wah, ternyata Paulus dan Silas menjadi berkat ya adik-adik. Sesudah Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian, terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Tangan para Rasul Paulus dan Silas yang terikat pun terlepas, dan kaki-kaki mereka yang terbelenggu dengan pasungan
yang kuat juga terbuka, sehingga Paulus dan Silas bisa bebas. Kepala penjara yang melihat itu pun percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang melakukan itu untuk membebaskan Paulus dan Silas. Kemudian akhirnya Rasul Paulus dan Silas pun dibebaskan, dan para penguasa akhirnya meminta maaf kepada mereka karena telah menangkap orang yang salah dan memperbolehkan Paulus dan Silas untuk meninggalkan kota tersebut. Akhirnya Rasul Paulus dan Silas bisa bebas dan kembali melanjutkan untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Nah, adik-adik, kita bisa lihat dari cerita ini tentang Rasul Paulus dan Silas. Mereka di penjara, mereka terkurung. Selain itu, tangan mereka terikat dan kaki mereka juga dipasung. Tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk berdoa dan memuji Tuhan, walaupun keadaan mereka sangat menderita. Nah, adik-adik, saat kita senang, susah, sakit, atau sehat, kita juga harus tetap berdoa dan memuji Tuhan. Jadi adik-adik, kalau saat ini kita masih tetap di rumah, tidak boleh pergi kemana-mana kalau tidak ada urusan yang penting, kita tidak boleh marah-marah sama Tuhan, kita tidak boleh bersungut-sungut atau bahkan malas-malasan berdoa dan beribadah. Kita lihat Paulus dan Silas, walaupun mereka tidak berada di rumah Tuhan, tidak berada di gereja, mereka di penjara, tidak bisa kemana-mana, tetapi mereka tetap bisa berdoa dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita masih beribadah dari rumah karena virus corona. Kita harus tetap berdoa dan memuji Tuhan ya. Karena kita percaya kalau Tuhan akan mendengarkan doa dan puji-pujian kita, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Dan sampai di sini firman Tuhan hari ini, kiranya boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup ibadah kita, kiranya adik-adik boleh tetap berdoa dan memuji Tuhan dimanapun dan dimanapun. Kita mau naikkan pujian saat ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah kami boleh tetap berdoa dan memuji Engkau dimanapun dan kapanpun. Dan biarlah Engkau juga boleh pakai kami untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh pertemukan kami kembali minggu depan untuk bersama-sama beribadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.